Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara bagaimana iblis menyesatkan umat manusia. Bagaimana trik-triknya iblis, bagaimana caranya iblis. Maka insya Allah dengan kita tahu cara iblis ini, kita terhindar daripada kesesatan. Kita terhindar daripada bujuk rayu daripada iblis. Kita terhindar daripada perangkap-perangkapnya iblis. Karena iblis sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan manusia, akan menghalang-halangi manusia daripada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Allah abadikan ini ayat dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sebagai sesat, kata iblis, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Akan saya halang-halangi, saya ganggu. Ini janjinya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum sakirin. Kata iblis lagi, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari arah muka, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri, dari segala penjuru. Dan kemudian kata iblis, engkau akan mendapati mereka kebanyakan tidak bersyukur, kata iblis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka trik iblis untuk menyesatkan kita, dia akan buat berbagai cara. Tidak bisa disesatkan dari depan, dia datang dari kanan. Tak bisa dari kanan, dia datang dari kiri. Tak bisa dari kiri, dia datang dari belakang. Artinya apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Dari segala penjuru. Maka saya contohkan bagaimana iblis menyesatkan umat manusia. Yang pertama, iblis akan larang kita melakukan ibadah. Dia larang sehingga kita lupa kepada ibadah tersebut. Kita lupa kepada perintah tersebut. Ketika hati kita sudah mulai condong ingin sholat misalnya, dia larang. Dia berusaha agar kita tidak sholat. Andai kata tetap kita paksakan untuk sholat, dia buat lagi cara yang lain. Apa cara yang lain? Dia buat bagaimana agar sholat kita itu tidak sempurna. Dia buat kita dibisikkan ke dada kita agar kita di dalam sholat itu tergesa-gesa. Oh, andai kata sholat kita tidak tergesa-gesa, dia buat lagi cara lain. Min syarril waswasil khannas. Dia buat ke hati kita was-was. Sehingga kadang-kadang ketika kita sholat, kita lupa bilangan rakaatnya. Andai kata kita tidak was-was, dia buat lagi cara lain. Apa caranya? Kita sudah mau ibadah, kita tidak tergesa-gesa, kita tidak terburu-buru, kita tidak was-was. Dia buat agar ibadah kita ini tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil misalnya, ketika waktu sholat datang, maka ada bisikan ke dalam dada kita, ke hati kita. Bisikan ini dinamakan khotir. Satu khotirnya malaikat, yang kedua khotirnya iblis, dan yang ketiga dari diri kita sendiri, yaitu nafsu kita. Ketika kita dengar azan misalnya, maka ada bisikan datang ke hati kita, sholat. Iblis coba tunda-tunda, sebentar lagi. Kalaupun kita tidak menunda-nunda, kita berangkat, iblis akan usahakan sholat kita, ibadah kita ini tidak bernilai di hadapan Allah. Apa kata iblis? Coba lihat sekeliling kamu. Orang tidak peduli dengan ibadah sholat, tapi kamu tetap pergi berangkat sholat. Walaupun dalam keadaan hujan, walaupun dalam keadaan gerimis, kamu tetap berjamaah. Hebat kamu ya. Pujian iblis ke hati kita, bangga kita, merasa kita lebih baik daripada orang lain. Maka ibadah yang kita lakukan tersebut tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh lain misalnya,
Ketika kita seorang yang tahu agama, ustadz misalnya, atau pemuka masyarakat misalnya, apa kata iblis? Dia suruh kita ibadah, tapi ibadah itu kembali dia lencengkan agar tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia coba untuk melarang, tak bisa dilarang, dia suruh beribadah. Bagaimana contohnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iblis coba untuk suruh kita ibadah. Kamu apa ndak ibadah? Apa kamu ndak malu kalau ndak ibadah? Kamu apa ndak malu kalau tak sholat? Kamu tak malu kalau tak ke masjid? Maka perasaan kita kalau tidak ke masjid kita malu, berarti bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Atau cara yang lain misalnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika lewat kota infak, maka ada bisikan ke hati kita. Kamu ndak infak, kamu ndak sedekah. Nilai infak itu besar loh. Nilai sedekah itu besar. Semakin dekat kota infak kepada kita, semakin kuat bisikannya. Sudah di hadapan kita kota infak, dibisikkan lagi oleh iblis, berapa yang mau kita sedekahkan, berapa yang mau kita infakkan. Kita lihat uang di dompet misalnya, ada uang 5.000, ada 10.000, ada 20.000, 50 sampai 100.000. Maka iblis ngomong, sedekahnya yang 50.000 atau yang 100.000. Kamu kan orang kaya, kamu kan orang hebat, kamu kan orang terpandang. Kita ambil uang 100.000, kita taruh ke dalam kotak infak. Maka iblis ngomong lagi ke hati kita, hebat kamu ya. Lihat, orang lain sedekahnya, infaknya cuma 5.000, 10.000, tapi kamu 100.000, sudah 2 kali kita kena. Yang pertama, iblis ngomong ke hati kita, kamu tidak infak, apa kamu tidak malu? Kamu orang terpandang. Yang kedua, bangga kita dengan sedekah, dengan infak kita. Begitu liciknya iblis ini untuk menjerumuskan atau membuat ibadah kita tidak bernilai di hadapan Allah. Kita ustadz misalnya, dibisikkan lagi, apa kamu tidak malu kalau tidak ke masjid? Kamu kan ustadz, kamu kan orang yang tahu agama, kamu kan orang terpandang. Kita imam misalnya, dibisikkan lagi oleh iblis ke dalam hati kita. Buat irama, buat ayatnya yang panjang, lagunya yang indah, agar orang terpesona dengan suaramu, agar orang terpesona dengan hafalanmu, agar orang tahu engkau banyak hafal Al-Quran. Inilah cara iblis untuk merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh yang lain misalnya, ketika ada pesta, kita diundang, maka iblis akan membisikkan ke hati kita, apakah kamu tak pergi pesta? Apa kamu tidak malu kalau tidak pergi? Kemudian ada yang meninggal lagi. Kebetulan yang meninggal ini yang harus ditakziahi ini orang kaya. Ngomong lagi iblis ke hati kita, apa kamu tidak pergi takziah? Orang yang meninggal tuh orang kaya, orang terpandang. Apa kamu tidak malu? Apa kamu tidak segan? Tapi sebaliknya, ketika orang yang miskin meninggal, iblis ngomong lagi, alah, tidak usahlah pergi. Tidak usah pergi takziah, dia kan orang-orang biasa saja. Begitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perangkap iblis, cara iblis untuk menjerumuskan kita agar nilai-nilai ibadah kita atau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita pahami, ada khotir bisikan ke hati kita, ke dada kita. Pertama, bisikan atau khotir dari malaikat, maka ini benar bisikannya. Yang kedua, dorongan nafsu kita, keinginan kita. Yang ketiga, bisikan daripada iblis tersebut. Salah satu daripada yang tiga ini sangat susah kita membedakannya. Sangat sulit kita membedakan antara mana yang nafsu, mana yang malaikat, mana yang iblis. Karena iblis pun tak hanya melarang kita ibadah, tapi dia suruh kita ibadah. Setelah kita ibadah, dia rusak agar ibadah kita itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah cara-cara iblis menjerumuskan kita, inilah cara-cara iblis merusak ibadah kita. Insya Allah di pertemuan akan datang akan kita sampaikan orang-orang yang tak bisa diperdaya oleh iblis.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.